Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala syawjana minad dunya hatta al-akhirah. Li ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansari wa siwaji wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatil kiram thumma nakhusuhu li hadratis syekh Imam al-Faqih Sayyid al-Ali al-Amil wal ustadzil muhadditsil munqin Al-Kamil Maulana Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu an syauli dailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana disebutkan dan juga dijelaskan fa'idza tadru al-fasanatin, manakala mereka-mereka penduduk atau penghuni neraka itu pada ADPDP merengek-rengek terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam jangka 1000 tahun, ya, jangka 1000 tahun. 1000 tahun itu merengek-rengek, DPDP merek-merek, DPDP marang Allah Subhanahu wa taala, memohon marang Allah itu ahlunar, ya, sebagaimana mereka-mereka penghuni neraka. Nah, selama 1000 tahun, ya, selama 1000 tahun, ya, DPDP marang Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu taala li Jibril. Nah, setelah 1000 tahun mereka-mereka merengek-rengek terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya minta katakan sesuatu kepada Allah yang tiada lain dan minta diturunkan hujan ada apa. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya dawuh marang malaikat Jibril apa mereka-mereka yang ia cari, ya, yang ia pinta, ya, yang ia cari, yang mereka pinta, ya, mereka-mereka alunar. Akhirnya dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya Rabbi anta a'lamu, wahai Tuhanku, engkau itu maha tahu terhadap mereka-mereka alunar. Yang tiada lain mereka-mereka itu minta diturunkan hujan, ya, karena ya amat sangat panas dan juga amat sangat haus dahaga, ya, juga amat sangat yang dirasakan oleh mereka lapar, haus dahaga, panas, ya, di dalam neraka. Akhirnya minta diturunkan hujan. Nah, minta diturunkan hujan, ya, mereka-mereka alunar dalam neraka, ya. Akhirnya apa? Fatadharu, ya, alaihim sahabatun hamro, ya, maka dilihat oleh mereka-mereka, ya, terus datang mendung, yang mendung tersebut berwarna merah, yang mendung yang berwarna merah. Maka akhirnya mereka-mereka para ahlunar itu pada katakanlah mempunyai dugaan yang menduga bahwa akan turun hujan karena udah mendung banget, tapi mendungnya berwarna merah, ya, yang diduga oleh mereka-mereka mau turun hujan, ya, tapi bukan hujan yang turun. Fatar salu alihimul aqaribu ka amsalil bigholi fatal daghul wahida minhum fala yadhabu anhul waja'u alfasanatin, ya. Nah, bukannya turun hujan, maka yang datang terhadap mereka itu adalah binatang sebangsa kalajengking, ya, kalajengking. Yang kalajengking tersebut kalajengkingnya gede-gede, kalajengking raksasa. Nah, akhirnya ya kalajengking tersebut tuh menggigit, ya, atau ngantup, ya, kalajengking ngantup, ya, menyengat terhadap salah satu daripada mereka-mereka alunar. Nah, mereka-mereka yang disengat oleh kalajengking di dalam neraka itu, ya, satu sengatan itu sakitnya nggak hilang-hilang, ya, sakitnya nggak hilang-hilang sampai, ya, 1000 tahun, ya, 1000 tahun disengat oleh kalajengking, ya, kalajengking yang ada di neraka, kalajengking yang gede raksasa, ya,
disengat oleh kalajengking, rasa sakitnya nggak hilang-hilang sampai 1000 tahun. Ya, maka ya waktu atau tahun yang di akhirat sama di dunia itu beda. Yang sudah bolak-balik saya paparkan keterangan penjelasannya. 1 tahun di dunia kalau ditaruh di sana, ya di sana cuma 1 hari. Ya, jadi nang kene setahun, nang kana sadina, dan nang kana 1000 tahun yang kene pirang tahun ya, nang dunia. Nah itu ya perbedaannya. Maka ya disengat oleh kalajengking tersebut itu salah satu daripada ahlun nar, itu rasa sakitnya nggak hilang-hilang sampai 1000 tahun ya. Nah bolak-balik setelah minta diturunin hujan ya, mereka itu memohon kepada Allah Ta'ala selama bolak-balik memohon selama 1000 tahun. Akhirnya ya yang datang bukannya mendung, udah mendung berwarna merah, yang turun bukannya hujan, tapi yang datang itu kalajengking itu memohon 1000 tahun. Nah barang yang datang bangsa itu kalajengking, ya mereka memohon lagi kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta diturunkan minta diberi rezeki, yang rezeki tersebut berupa hujan. Ya selama 1000 tahun mohon bolak-balik terus ya, meminta terhadap Allah Subhanahu wa taala, minta diberi rezeki yang berupa hujan. Ya, nah akhirnya apa? Setelah 1000 tahun bolak-balik memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya datang mendung yang berwarna hitam ya. Mendung yang berwarna hitam. Ya, persangkaan atau dugaan mereka ahlun nar, yang mendung hitam tersebut dikira sahabatul mator. Ya, nanti mendung yang akan turunkan hujan, pertanda turunnya hujan, tapi bukannya hujan yang turun. Ya patar salu mongko nuli teka alaihim ing atase ahlun nar opo al hayatu piro-piro ya udah mau ka anakil ibili kaya dene piro-piro gulune onta ya. Jadi setelah memohon selama 1000 tahun ya, minta diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa hujan, maka yang datang mendung yang berwarna hitam, yang diduga ya mereka menduga atau mengira ya akan turun hujan karena mendungnya hitam. Ini mendung turun hujan. Nah akhirnya bukan turun hujan, yang datang bahkan niku macam-macam ularnya juga gede-gede raksasa, kaamsalil hayat ya, yang datang itu bangsa ular yang berbagai macam ularnya gede-gede, kaanakil ibili, ularnya itu kaanakil ibili, bagai kayak lehernya unta ya, kayak lehernya unta kan ya, lehernya gede juga panjang, berarti kayak gitu, mirip-mirip ya kaanakil ibili ya, bagaimana kayak leher daripada unta. Nah sebaliknya juga yang datang ular tersebut juga menggigit terhadap penghuni neraka atau alunar. Nah, alunar yang digigit oleh ular itu juga rasa sakitnya ya nggak hilang-hilang selama 1000 tahun, nggak hilang-hilang ya. Itu dalam neraka. Sidnahum azaban atau sidnahum azaban faqal azabi bima kanu yafsudun. Tafsirannya bima kanu yakfurun ya wa ya'sunallaha ta'ala. Nah itu ya, jadi siksanya akan ditingkatkan atau ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu dalam neraka ya. Karena apa? Bima kanu yafsudun, karena sesuatu perbuatan perilaku yang mereka jalankan, yang mereka kerjakan sewaktu hidup di dunianya, yang selalu bikin atau membuat suatu kerusakan. Nah, penjelasan daripada bimakanu yafsudun ya, itu bimakanu yakfurun. Ya pada waktu hidup di dunianya itu sangat keras ya dengan apa yang telah diperintahkan oleh
Allah, menentang keras dalam arti menentang terhadap perintah Allah dan Rasulnya, membangkang, ya, membangkang terhadap perintah-perintah Allah. Wayak suna Allah taala, tegasnya atau tafsirannya juga penjelasannya yang tiada lain, mereka pada waktu hidup di dunianya itu penuh dengan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, ya, pada waktu hidup di dunianya. Nah, barang siapa yang selalu berharap berharap, ya, atau mengharapkan apa, ya, yang bersangkutan itu betul-betul selamat dari siksaan Allah, ya, selamat dari segala siksaan Allah, wayanala sawabahu, ya, dan juga berharap selamat dari segala siksaannya Allah, dan juga berharap yang bersangkutan itu memperoleh atau meraih, ya, suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya fa'ali ayasbiru ala sadaidid dunya wa fi taatillah wa yajtani bal ma'asiya wa sahwatid dunya. Nah, hendaknya orang tersebut itu harus selalu berlaku sabar ala sadaidid dunya, dihadapkan atas segala hiruk pikuk di dunia. Hiruk pikuk di dunia kadang-kadang susah, kadang-kadang sakit, kadang-kadang senang, ya, kadang-kadang, ya, suram, kadang-kadang usahanya lagi lancar kalau sama tidak lancarnya, kebanyakan tidak lancarnya, ya. Nah, iya, ngedon sama nggak ngedonnya, ya, banyakan ngedonnya, itu semua harus dihadapi dengan katakanlah penuh kesabaran kalau betul-betul, ya, berharap, ya, diselamatkan dari segala bentuk siksaannya Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia lebih-lebih kelak di akhirat, juga selalu meraih atau memperoleh atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya yang diutamakan terutama harus selalu bersabar dihadapkan oleh berbagai macam masalah, ya, masalah apa itu dalam rumah, masalah di luar rumah, masalah usaha, kadang-kadang masalah dengan anak, macam-macam lah, masalah dengan tetangga, masalah dengan teman, ya, masalah dengan siapa saja. Namanya manusia itu makhluk sosial, ya. Nah, itu hendaknya harus bersabar ayasbiro, ya, ala sada ididunya, ya, kudu sing selalu bersabar dihadapkan oleh berbagai hiruk pikuk, ya, apa yang dirasakan waktu hidup di dunia, lebih-lebih fi taatillahi taala, dalam meningkatkan semua itu dalam kesabaran itu, ya, yang mengacu, ya, untuk meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Kadang-kadang, ya, bukan kadang-kadang, ya, pada umumnya lah, ya, kalau kadang-kadang kan jarang, satu dua, itu pada umumnya kalau seseorang mau menjalankan suatu kebaikan, ya, kemaslahatan, lebih-lebih juga akan melakukan suatu ibadah untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, itu kebanyakan banyak aja kendalanya, rintangannya, godaannya, gangguannya akeh, ya. Pan ngaji mangkat ora ya, yang malah pakai padi banding krengket nah, orang mangkat, ya, itu masuk, ya, harus selalu sabar, ya. Lapan krengket bulan mangkat, ya, ngono lah, grimis bulan nyimbaning aja, ya Allah, aja udan grimis ora apa-apa wis nyentak mangkat. Nah, kowe masukin di barengi dengan kesabaran, ya, ayasbiro ala taatillah, ya, kesabaran, ya, ala asada idid dunya, ya, fi taatillah. Jadi sini, ya, ayasbiro ala asada idid dunya fi taatillah taala, ya, pokoknya, ya, dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah, mau sholat, ya, jamaah, ya, abotalot, ya. Nah, itu yang harus katakanlah harus, ya, step per step harus dibenahi, ya, harus dibenah, ya, harus dibenahi. Nah,
itu kesabaran ala asad di dunia fitaatillah, dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kendalanya, ada sibuk, ada pekerjaan belum terselesaikan, ada ya gimana lah, itu yang ada kaitannya semua urusan dunia ya. Nah itu hendaknya harus berlaku sabar ya. Wa yastanibal ma'asiya, dan juga hendaknya orang tersebut ya yang selalu biar selamat dari siksa-siksa Allah dan juga memperoleh pahala dari Allah. Di samping kita selalu bersabar dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah, dan juga ya kita diwajibkan untuk selalu apa? Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Itu harus di betul-betul ya, katakanlah upaya usaha atau usaha optimal maksimal, sekecil apapun yang namanya perbuatan maksiat tersebut hendaknya harus kita jauhi. Jangan katakanlah sekali-kali untuk berbuat maksiat kepada Allah. Wajadtanibal ma'asiyah ya. Nah itu ya, yang kedua, di samping yang pertama sabar, dan yang kedua ya menjauhkan diri dari segala perbuatan maksiat ya. Dan juga di samping menjauhkan dari perbuatan maksiat, wasahwatid dunya, dan juga ya keinginan keenakan hidup masalah di dunia. Nah itu juga ya akan melupakan kita dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah. Apalagi kalau lagi ada duit, lebih banyak duit ya, pengennya ini ya, yang dalam ini jiwa badan kita yang nyati ada lain ya, terdiri ada dua unsur akal pikiran dan juga unsur nafsu. Kalau lagi banyak duit, nafsu yu metu, yu mana yu mene ya, mintanya nafsu ya, mintanya keluar jalan-jalan cari apa-apa yang katakanlah indah-indah, yang enak-enak, itu yang namanya nafsu ya. Wasahwatid dunia, lan keinginan keenakan masalah dunia. Pengennya jalan-jalan mana mene, dan masalah ibadah kelalen, ketaat kelalen, lupa. Bahkan ya katakan duit dibuang-buang ya untuk rekreasi, untuk senang-senang hal masalah ya di dunia ya, kesenangan dunia, masalah untuk sebaliknya ya, untuk jariah, untuk sodako, untuk infak, malah apa? Iya, malah sayang ya, rasa sayang. Iya, kalau enggak bakal hal masalah untuk ibadah, kalau untuk jariah, sodako, apa itu sayang, eman. Tapi metu bro, oh caranya lungane apa maning ya, singarane maring tempat-tempat objek wisata, jalan-jalan, mending dibawa terang-terang dina ya kuwe ya karo kanca batir, mana mayeng-mayeng mung bae tek dirantang kira ora diatung ngetung ya, kaya ngono. Kowe dang ditake mayeng metu dang lagi duwite laka ya, mojok nang pojokan rumah karo cekelan bathuk. Nah iya ya, wasahwatid dunya. Jadi sesungguhnya yang namanya swarga ya itu ya dikepung kanan kiri, depan belakang, atas bawah, dikepung oleh sesuatu yang dibenci. Nah itu swarga. Ya dikepung oleh sesuatu yang dibenci. Ya dibenci gimana? Ya maksiat ya kan maksiat, apa itu mau ngaji orang seneng ya, mau sholat dah engko ayong terung tiang ya. Nah itu ya bil makari. Jadi swarga itu ya dikepung dengan sesuatu ya, perkara yang dibenci ya, dibenci oleh yang bersangkutan ya, yang dibenci oleh yang bersangkutan oleh hamba-hamba itu sendiri. Nah itu swarga. Nah sedangkan neraka wahufatin naru bisa hawati. Nah neraka itu dikepung dengan berbagai macam keinginan
nafsu, ya itu neraka, ya wahupatin naru bisa hawati, ya. Jadi neraka itu dikepung oleh berbagai macam yang namanya syahwat. Seseorang yang sudah rambutnya itu beralih warna, yang tadinya hitam jadi putih, ya. Jadi putih atau wanen, ya. Mayadhal halima anisiba. Jadi akan mencegah dari apa? Aneka perilaku, ya, perbuatan, ya, terhadap orang yang bersangkutan, kayak sebagaimana perbuatan perilaku, ya, anak kecil. Nah, bagiannya wong suwanen bagiannya pandolanan kayak bulan bocah cilik, ya ora emper, ya ora emper, ya ora pas. Lha kan wong wis tuwawanen, ya dolanane kae, dolanan kayak bocah cilik, ya motor-motoran cilik kan, ya. Ya, ya tentunya ya tidak pas, ya. Nah, ini buat sindiran, ya. Ya, wafis sibi mayan hal halima anisiba. Hendaknya kalau seorang yang sudah rambutnya satu dua keluar ubannya, itu hendaknya harus pola pikirnya beda. Nyongke rambutnya warna loro, ya. Bakal singkir karo sing putih akeh putih, ye. Itu pertanda peringatan atau surat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hendaknya ya harus ditingkatkan ketaatannya marang Allah, ya. Nah, itu yang dikandung maksud wafis sepi mayan hal halima anisiba, atau bisa dibaca anisoba. Nah, anisiba, anisoba, ya. Itu bisa mencegah, ya, terhadap seseorang yang punya akal, tapi orang yang punya akal halima, wong kang duweni akal, wong duweni akal beri kang wong sehat, wong sing waras, wong sing ya kali sempurna, kalian normal. Nah saya kira ana wong bagiane wong wis awakan apa rambutnya loro atau rambutnya akeh wane, dolane kayak bocah cilik ono kan, berarti ya orang normal loh, ya tidak normal. Nah, sebagaimana kayak umpamanya ya orang udah tua, ya rambutnya ada sudah putih, ya masih ngalor itu ngatan ngulon, ya menuruti keinginan hawa nafsunya sendiri. Nah, itu sebagaimana kayak anak kecil, ya wong tua sih seneng dolanan, ya ngono. Jadi wong tua dewasa lebih tua, nah itu hendaknya manfaatkan, gunakanlah sisa-sisa usia atau umurnya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, perbanyaklah zikir kepada Allah. Seharusnya seperti itu. Ini sebenarnya sindiran. Ya apa maning sing arane wane wis mabluk rata merata sampai teka ati ke pilingan iki kene rambutnya putih kabeh ngono, rata mabluk ngono, ya. Ya itu apalagi, ya hendaknya harus katakan mawas diri, ya diparingi, ya katakanlah panjang umur marang Allah, ya gunakanlah, ya manfaatkanlah sisa-sisa usia atau umur tersebut itu untuk banyak-banyak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga membuahkan suatu hikmah, ya, membuahkan suatu hikmah apa, ya bagikan kayak padi. Nah, waktu gagangnya masih hijau, ya kan meratak wis, ya sing ngadeg iki ngono, ya meratak. Wah, suwe padi tersebut sudah mengisi, ya terus menguning, gagangnya yang melu kuning, padinya tembungkul. Nah, artinya wong nambah usia mana kena nambah dewasa, nambah tua, ya uripe ya kayak endah kayak pari. Plat tua ya aos, ya ngisi ya aos, ya. Terus apa?
temungkul ngono dengluk ya. Harus tua ya kudune akeh isine juga akeh tawaduke. Deluk kan ngono tawadu marang Allah. Tawadu wa tabaru marang Allah. Dadi gawe umpane pari ya wis tua kegagange kuning, parine kuning langar iki Pak jelas pari gabung. Lah ka isine akhirnya kok dibobot, dibakar ya pada bae kaya wong nang urip nang dunya ya salat manah bagaikan kaya pari-pari gabung ya kok dibakar neng neraka, ora dibakar neng dunya. Bakarnya neng neraka neng kana. Nah ini mengambil sesuatu membuahkan hikmah atau membuahkan suatu ya hikmah ya sebagaimana ya kita semua itu ya hidup ya bagaimana apa kalau bisa usahakan sebagaimana kayak padi dan ngisi nom gagange ijo parine ya durung ngisi sing langar. Nah semakin nambah umur terus parine mengisi ya gagange kuning parine ya menguning malah nambah tua ya isinya akeh nambah dengkluk ya nambah dengkluk dalam artian tawadu juga taburu banyak-banyak mendekatkan diri dan merengek-rengek di hadapan Allah merengek-rengek dalam artian minta memohon ya dengan amat sangat bolak-balik tiap waktu tiap hari ya terhadap Allah Subhanahu wa taala agar hidupnya dunia minad dunya ilal akhirah diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya dipaparkan tajannub lahanasu wahdar wisolahu wa illam tutik anhu mahison. Nah, kita semua ya dianjurkan ya harus agar selalu ya menjauhkan diri dari ya bergaul terhadap orang-orang yang suka berlaku buruk, berlaku jahat ya itu dihindari ya jakancanan jabatiran ya karo wong sing buruk wong sing jahat ya tajanub ngeduana sapa sira jauhi ya berteman dengan orang-orang yang selalu berbuat buruk, orang-orang yang selalu berbuat jahat. Wahdar wisolahu dan juga takutlah ya wedia sapa sira ya khawatir takut jangan sampai berhubungan akrab dengan orang-orang yang selalu berbuat buruk atau berbuat jahat. Karena bagaimana buat orang jahat, tukang mendem, tukang zina, tukang nyolong, maling. Ini kayaknya orang batil pada bermantas sababi komen bahwa minhum orang berbuat ya decap berbuat atau kancanane kayak batil maling yang maling ya aku. Karena badan nyolong orang melu-melu berbuat jahat tapi karena awan di gerombolane jagoangane bareng karo wong jahat. Ya jagaman mendem-mendeman anak-anak maring warung rembang-rembang anak apa nang makat bareng. Nah iya harus dikelompokkan maka jadi itu di sini disebutkan wahdar wisolahu wahdar lan media sapa sira wisolahu ing nepung ya Allah ganasu ya nepung berarti kan singarane hubungane akrab ya akrab para wong sing berbuat jahat ya wa ilam tutik anhu mahison maka kalau kalian itu tidak sanggup ya mahison ya nyimpang dalam artian menghindari ya kayak kenal bandarane sombong wis ya nang dalaran temu ya aru-aru aya nyapa dadi ora di vonis ya sombong tapi aja grudak-gruduk jagang-jagong kloyang-kloyong lunga bareng jagong bareng bahaya ya dan niku lah kan mantasabaha biqaumin fahuwa minhum nah padrilan ngalusana sapa sira ya ngalusana sapa sira ing lahdanasu
Nah ini yang ngalusana sapa sira ing lahza nafsu. Jadi kenal, cukup kenal saja ya. Terus ngalusana ya biasa ya, seperti ya tidak ada masalah, cukup kenal aja lah. Ngalusana ya pokoknya share kampanye saling menghargai ya, saling menyapa kayak gitu aja ya, saling menyapa. Nah di sini ya juga dipaparkan, dijelaskan wajawir korinasidki wadar miro'ahu. Nah hendaknya kita semua itu ya harus selalu ya berdampingan, bersahabat ya, katakanlah merajut suatu hubungan yang baik terhadap korinosidki, orang-orang yang betul-betul benar atau jujur, wong sing jujur, wong sing bener, wong sing apik kekancan ya, gue jagongan budulane kekancan gue sing apik agreb ngono nggih karo wong-wong sing termasuk mempunyai sifat asidku itu benar atau jujur ya. Jadi wong sing asa anane lugu kayak ngono ya, wong sing bener, wong sing apik, wong sing jujur. Wahdar miro ahu, la wahdar lawa biasa sapa sira atau khawatir sapa sira miro ahu ing lumayu saking korinosid sidki. Dan kamu harus selalu mempunyai dalam pikiran dan hati, mempunyai perasaan takut, khawatir ya, lepas terhadap kekancan ya karo wong-wong sing bener, karo wong-wong sing jujur ya, dalam artian saling katakan menjaga hubungan supaya tidak putus hubungan ya, kekancan ya karo wong sing temen, wong sing bener, wong sing jujur. Nah kalau itu bisa dipertahankan ya, tanal minhu sofwatal wudi ya, maka kalian itu akan meraih apa, beninge sifat belas kasih ya, arbatiran karo wong sing bener, wong sing jujur, wong sing taat beribadah marang Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan memperoleh atau meraih ya jernihnya hati, dan hati itu akan timbul rasa kasih sayang terhadap antar sesama ya. Itu hendaknya seperti itu ya. Itu juga ada keterangan kan kayak yang ini ya, kan merek maring bakul minyak wangi atau merek maring ustadze ya. Orang gak duit, orang duit orang pantuku minyak teka dolan maring toko parfum yang ustadze kan ya, kok sesuai memang bude wangi minyak apa coba ya, tul kasak nabi orang tuku minyak wangi mambune wangi apa maling tuh ya yang merek nih bakul minyak wangi ya, biasanya mambu wangi. Tapi umpamane wong mau ya kas adus ya, kas adus sak sesuai jam-jaman, sabunane ping pirang-pirang barang metu ya, terus sing arane yang ganti pakaiannya keren, sing apik-apik metu, maune parfum mana apa barang metune mana tekane jejagongane maring sing aran tukang empu ya, tukang empu apa, seseorang yang bikin bangha sing arane sarana kayak golok, pacul ya, prakul ya, anu sih tukang buka ya, sing gaweni ya pade besi ya. Dan mereka mono ya, pakaian sing mau anyar apik, mau parfum wangi, mereka kayak kue ya, kepeletikan maring bunga api ini pada besi, pakaiannya pada bolong ya, metu sing ora mambune sengako ya, mambune sengak jelas ya, mambune sengak. Nah teniku jadi jaga ya, kalau katakanlah berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang katakanlah apa itu ya, ahli ibadah ya, terus orang-orang yang sidkun, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur ya, maka akan meraih suatu
beninge ati atau jernih ati, dan akan menimbulkan dari hati itu sifat belas kasih. Malam tumarihi, selama selagi kalian itu tidak jauh dari orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang katakan taat beribadah. Nah, kita semua juga diarahkan, dianjurkan, diperintahkan untuk selalu berteman dan juga bertetangga orang-orang yang orang tersebut digolongkan orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang merdeka artinya orang yang tidak katakan terkekang oleh suatu apapun, ya. Orang yang merdeka itu orang yang bebas, orang yang katakanlah selalu terbuka, selalu transparan. Ada masalah apa, ya tidak katakanlah harus ada sesuatu masalah yang ditutup-tutup, ya. Nah, itu ya tidak katakanlah tidak pas, ya, tidak transparan, ya. Jadi sama-sama kalau berteman terhadap sama-sama orang yang bisa terbuka dalam segala permasalahan, baik permasalahan dalam rumah, di luar rumah, dalam masalah pekerjaan, masalah bisnis apa saja, itu saling terbuka, maksudnya seperti itu. Oh, Imron kariman cuti taklu bijari, atau juga kita dianjurkan untuk selalu bersahabat, berteman, berhubungan dengan orang-orang yang mulia. Mulia dalam artian mulia terutama itu akhlaknya, ya. Akhlaknya mulia. Karena apa? Barometernya mulinya seseorang manusia itu terutama dilihat, ya, itu dilihat di apa itu yang dilihat, yang dinilai, ya, yang dilihat atau dinilai itu terutama akhlaknya, ya, akhlak yang terutama. Nah, kalau kita semua itu bisa berteman, menjalin hubungan dengan orang-orang yang katakanlah mulia budi pekertinya, mulia akhlaknya, taklu bijarihi, maka kalian akan ikut mulia, bersahabat dengan orang yang akhlaknya mulia. Nah, itu. Man yasnaul ma'rufa ma'awari ahli yajidhu waro al bahri. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan ma'ruf, nah, melakukan menjalankan suatu perbuatan ma'ruf, perbuatan yang baik, ya, maka dalam melakukan suatu perbuatan yang ma'ruf, ya, tersebut itu, ya, bareng-bareng sama orang yang bukan ahlinya, bukan ahli berbuat baik, ya jidhu waro al bahri, ya jidhu mongko bakal nemu sopo wong hu ing, ya, ma'ruf, nemune mau waro al bahri ing wingkinge atau ing burine laut, ya, seseorang yang berbuat baik, berbuat ma'ruf, tapi bareng-bareng, ya, sama orang yang berbuat orang yang tidak ahli atau bukan orang yang ahli dalam berbuat ma'ruf, maka jelas akan menemukan suatu kepincangan. Ya, di sini diibaratkan ya jidhu waro al bahri, ya. Maka bakal menemukan, ya, orang tersebut waro al bahri, hasilnya itu ada di belakang laut, belakangnya laut. Au fi kororihi, atau orang tersebut, ya, panggah atau pada tempat semula, ya, tidak katakanlah berarti perbuatan ma'rufnya itu tidak berjalan, tidak berfungsi, dalam arti tidak berbuah, ya. Nah, itu kalau seseorang berbuat baik, ya, nah, berbuat baiknya tersebut dibarengi bareng, ya, melakukan bareng, ya, atau berbuat beramal bareng, tapi yang satunya ahli ma'ruf, yang satunya bukan ahli ma'ruf. Nah, itu kan suatu kepincangan. Maka orang yang berbuat baik itu, ya, yang bareng-bareng,
ya berbuat baik dengan orang yang bukan ahlinya berbuat baik, maka ya jidhu waro al-bahri au fi kororihi, maka orang tersebut ya yang ditemukan olehnya tiada lainnya di belakangnya itu laut, berarti kan terhempas ya, terjebur di laut, au fi kororihi atau tidak waro al-bahri ya fi kororihi, maka orang tersebut akan tetap di tempat. Ya, dalam arti akan tetap di tempat, dalam arti orang tersebut yang berbuat ma'ruf itu tidak mendapatkan apa-apa. Ya, karena apa? Ya otomatis kan yang satu ahli ma'ruf, yang satu bukan. Hanya di situ kan jelas banyak perbedaan, banyak perselisihan, beda pendapat, ada macam-macam. Ya, itu yang dikandung maksud seperti itu. Jadi kepunyaan Allah Subhanahu wa taala itu ya bagaimana yang kita lihat yang lahir ya, itu sebagaimana luasnya ya langit atau beberapa langit ya. Arabis samawati ambane piro-piro langit. Nah, sedangkan langit itu ada 7 ya. Nah, di dalam luasnya beberapa langit itu kepunyaan Allah, Allah mempunyai jannah atau suarga ya, mempunyai jannah atau suarga. Walakinnaha mahfufatun bil makari, tetapinya yang namanya suarga itu ya dikepung ya, kanan kiri depan belakang atas bawah dikepung oleh bil makarihi, terhadap semua perkara-perkara yang dibenci ya. Ya dibenci pan ngaji sungkan, pan mana sungkan, pan ibadah sungkan, males ya lah. Tuan deleng TV suka jagungan ngopi ngobrol ngalor gitu ngatan ngudon orang nggak karu-karuan seneng, tapi sholat zikir sungkan. Berat maning apa nih? Oh zikir. Nah iya ya, zikir sungkan lah, sungkan pada baik ya geding ya sekane ora seneng sih bil makari ora seneng ya lah, cuman jagoan baik ngopi lah nanti aja ora apa-apa gerak kayak kowe apain zikir iki pengen menyot-nyot tembule melet tembule pegel ya anak sih kita semut dan macam-macam diseneng ya, padahal ya zikirnya sing kanggo zikir ya baca sholawat lah, baca asmaul husna lah, baca zikir-zikir apa saja yang lainnya ya, pengen tak kepenak diparingi rezeki bruk-brukan marang Allah, tapi ora tahu memohon rezeki marang Allah. Ipan metune sih kan di kuwe rezekine. Nah iya, kon zikir ora seneng, ki ora seneng ya. Maka dari itu walakinnaha mahfufatun bil makarihi. Walakinnaha lan tetapi ne jannah iku mahfufatun, dikubengi, dikepung ya. Kata-kata dikepung kan berarti kanan kiri ngarep mburi ngisor, dikepung bil makarihi kelawan pira-pira perkara kang ora senengi ya. Itu warga tapi neraka yang dikepung karo bisa yo ya disenengi ya, mana sing arane persir di bae ya sing disenengi dalam artian orang-orang yang katakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam neraka ya, itu juga dengan diukur kadar semua amal baik dan amal buruknya ya. Anggar sing arane wong amal baike setitik, sing akeh amal buruke yang gebur neraka sa wen apa maling laka amal baike ya, amal buruk apa ya salawase. Nah, tapi anggar ada apa itu ya sedikit ya, anggotanya sedikit ya, banyakkan amal buruknya, ada pula amal baiknya ya kudu melawas yang suara yang neraka, nanti kapan saatnya dientas ya, itu hukuman apa pahala amal baiknya ya dimasukkan suarga. Jadi orang di neraka ada yang kecemplung apa enek geseng enene ora ana sing
cemene mana geseng menene ora ana sak gulu geseng kabeh raine ora ana geseng kabeh ya belum ya kaya ngono ya ngono jadi tetep bae kabeh bae menungsa ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya itu tidak lepas tidak luput tidak sepi daripada perbuatan khilaf maksiat dan juga dosa ya itu tidak bisa dipungkiri atau diingkari lagi karena datanya valid ya datanya valid sing nah awan bengi sing dicateti wonge turu sing nyateti melek malaikat raqib atid ya malaikat raqib ada di sebelah kanan malaikat atid ada di sebelah kiri ya petugas pencatat amal baik amal soleh malaikat raqib petugas pencatat amal buruk malaikat atid kanan kiri sing dicateti wonge ngorok bengene melek nah iya jadi datanya ora sanksi ya datanya valid ya ora goroh malaikat ya ora goroh tadi kabeh tergantung amal baik dan amal buruknya juga bae umpamane ke amal baike akeh ya umpamane ukuran 100% amal baike 75% sing 20% amal buruknya bulan neraka dingin we hukum sing 20% ya kowe langsung ora mene akeh amal saene amal soleh langsung mlebu swargane bae nah iya kabeh ana termasuk konsekuensine ya kayak ngono ya, ana konsekuensi dicatat ana catatane kayak ngono. Nah dari itu untuk kegiatan taklim pada malam hari ini saya batasi sampai di sini saja dulu. Semoga apa yang telah saya sampaikan sedikit banyaknya akan menuai suatu tambahnya pemahaman yang lebih-lebih yang menjadi ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya karena betul iya karena stain ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wal walidayya walil mu'minina amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.